Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini. Sekalipun kami tidak melihat-Mu seperti angin, kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu tidak pernah Kau biarkan jauh. Tuhan Yesus, tuntun kami seperti Engkau menuntun 12 rasul-Mu di Galilea. Kau ajari mereka dengan berbagai macam perumpamaan. Sekarang perumpamaan-perumpamaan itu sudah ada dalam bentuk Alkitab di tangan kami. Biarkan Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami aplikasi. Agar kami semuanya bisa berdoa seperti yang Yesus kehendaki. Ajari kami ya Tuhan, bagaimana caranya untuk mendekati tahta-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menerima kami dari tadi, sebelum kami join, bahkan sebelum kami worthy. Terima kasih, Yesus Kau sudah mati bagi setiap kami 2000 tahun lalu sebelum kami dilahirkan bahkan. Engkau sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah menuduh, tidak pernah mendakwa. Kau adalah Allah yang penuh kasih sayang dan penuh pengertian. Kalau kami belum melihat suatu mujizat atau belum melihat sebuah pertolongan Tuhan atau jawaban doa, ajari kami untuk tekun di dalam doa itu, seperti yang Yesus teladankan di Getsemani. Terima kasih Bapa kami, Bapa kami di dalam sorga. We love you, kami mengasihi-Mu. Beri kami telinga Maria, beri kami hati Maria juga, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus cabut yang namanya layar menjadi pemisah di antara kami. Waktu kami dalam hadirat Tuhan, buat layar-layar ini kabur, sehingga kami semuanya merasa dekat, seolah-olah dalam satu ruangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kasih renungan firman ya. Doa itu nggak harus sempurna. Kadang-kadang kalau nyanyi saya pun bisa lupa liriknya. Jadi Anda nggak sendiri. Kadang-kadang kalau doa juga saya bisa terpatah-patah kata. Doa nggak harus fasih lidah. Doa di level rendah ya. Di level biasa kita bisa susun kata. Tapi kalau sudah di level pergumulan hati, wah kadang-kadang hanya keluhan yang tak terucapkan. Tapi buktinya Bapak mengerti itu. Buktinya Roh Kudus tahu apa yang didoakan oleh orang-orang kudusnya. Jadi patahkan dulu suatu mitos bahwa kalau kita masuk hadirat Tuhan itu harus menyusun kata-kata, harus pandai berbicara. Dan doa juga tidak perlu orang yang kudus. Pemungut cukai itu datang ke bait suci, di sebelahnya ada orang Farisi. Tapi yang pulang siapa yang dibenarkan? Yang mukul-mukul dadanya berkata, I'm not worthy, tapi aku mau bertobat. Tuntun aku Tuhan, tunjukkan aku jalan. Sedangkan orang Farisi itu berkata, aku puasa loh, seminggu 2 kali, memberikan persepuluhan segala. Aku pelayanan, berdoa di jalanan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal orang ini. Jadi, apapun yang membuat Anda hari ini patah semangat untuk berdoa, saya mau patahkan dulu. Karena sebelum ditabur, akarnya harus dicabut, semak belukar itu. Salah satu lagi doa, kenapa orang malas berdoa atau nggak mau masuk ke hadirat Allah, karena merasa kalau doa itu satu arah, gitu loh. Salah. Kalau kita berdoa, pasti ada ekonya dari sorga. Tidak berdoa, tidak akan ada suara Allah. Kalau kita jarang berdoa, jarang juga suaranya. Kalau tambah sering berdoa, semakin sering suara Tuhan. Dan juga banyak orang takut gini, kalau kita berdoa itu takutnya dikabulkan nggak ya? Ada 2 tipe orang sih. Ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup tapi dia nggak mau. Ya Tuhan sanggup sih, sanggup. Dia maha kuasa, tapi apa mau? Jadi males aku nggak mau masuk ke hadirat Tuhan. Sekalipun doa kalau katakanlah 50-50, doa dikabulkan. Take the chance. Take the chance. Because a gift from the Almighty can change our lives forever. Sebuah pemberian dari Sang Raja, dari Yang Maha Kuasa bisa mengubah jalur hidup kita loh. Sekalipun kalau cuma 10%, banyak orang sih bahkan beli lotre segalanya, padahal chance-nya berapa? 1 per berapa juta atau berapa juta. Orang tetap beli. Tapi Tuhan itu kepastian dan jaminan. Kok malah kita, andai kata doa itu 50-50 dikabulkan, atau 50-50 didengarkan. Kalau memang doa itu coba-coba, saya tetap akan doa. Saya coba. Tapi kabar baiknya doa itu nggak coba-coba. Siapa yang minta pasti mendapat, siapa yang mencari pasti menemukan. Jadi Tuhan sudah memberi jaminan. Tuhan pasti menjawab doa kita, cuman jawabannya serahkan Tuhan gitu loh. Ada orang yang percaya Tuhan sanggup, tapi Tuhan nggak mau. Ada orang yang percaya Tuhan mau, tapi apa dia sanggup? Tuhan sih Tuhan ya, masalah sih masalah.
Come on lah. Realita aja faktanya. Doa itu mengandung supranatural. Saya tahu kita masih hidup di dalam dunia, di bumi ini, jadi kita juga harus istilahnya mawas diri. Tapi kalau memang segala sesuatu itu dalam genggaman manusia, buat apa kita berdoa kepada Tuhan? Pasti ada sesuatu yang manusia nggak bisa lakukan, atau sesuatu yang tidak dalam rumus, atau nggak ada dalam teori di bumi ini. Doa itu bukan cuma Tuhan mau, tapi Tuhan sanggup, Dia mampu. Why don't you take the chance to pray for your life? Pasti ada supernatural blessings. Yang ada perbedaan dengan orang yang tidak mendoakan. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa diusahakan oleh orang. Baik kepandaian, kepintaran mereka, atau hati-hati, atau apa, atau waspada. Pasti ada sesuatu yang sifatnya ilahi. Karena doa itu bicara tentang kesanggupan Allah. Yang beyond the ability of man, atau di luar kendali manusia. Jangan cuma tahu percaya Tuhan itu Allah yang mau, Allah yang kasih. Tapi percaya juga dengan kuasanya. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Ya, jadi nggak usah sempurna. Nah, baca Alkitab yuk sama saya. Kita baca Alkitab di Matius pasal yang ke-6. Ini Alkitab yang ini bagian yang sangat terkenal. Hal berdoa. Matius 6. Dari sinilah kita dapat doa Bapa kami. Sebenarnya itu doa Yesus Kristus. Ini adalah rangkuman doanya Tuhan. Ya, yang Tuhan teruskan ke murid-muridnya, ajarkan ke kita. Ya, saya baca aja ayat-ayatnya, nanti saya jelaskan bagaimana caranya berdoa. Poin-poin sederhana, jangan lupa ambil catatan, pakai HP-nya juga bisa, pakai HP anggota keluarga yang lain kalau yang HP Anda dipakai untuk IG Live saat ini. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, aku tidak perlu jawab doa mereka, karena doa mereka ditujukan ke manusia untuk dilihat orang. Ya, tapi tentunya bukan itu ya doa kita hari ini. Doa kita hari ini adalah ditujukan kepada Tuhan dan kita saling melayani. Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saya lakukan ini setiap pagi, malam hari juga. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa pasti dijawab. Doa itu obligasi. Doa menjadi Tuhan itu membuat dirinya seolah-olah berutang sama manusia ketika manusia berdoa. Dia menjadikan sebuah obligasi bagi dirinya ketika kita berdoa. Dia menjadikan itu tanggung jawab pribadinya atau panggilan hatinya untuk menjawab kita. That's how powerful prayer in Jesus name, atau doa di dalam nama Yesus. Tapi saat ini bukan cuma doa dalam nama Yesus, saya juga mau teruskan doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita lanjutkan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi doanya orang yang tidak mengenal Allah itu, mereka beriman pada doa, bukan beriman kepada Tuhan. Mereka menganggap doa itu magic atau mantra. No. Doa itu bagi kita, anak-anak Tuhan, itu sarana. Nah, kita beriman di dalamnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak beriman kepada doa. Kita melalui doa beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah berkira dengan banyaknya atau bagusnya kata-katamu, doamu akan didengar. Tapi doa itu diukur dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Asal hatimu sungguh dan tulus hari ini, percaya nggak? Tuhan akan mendengar doamu. Sekarang ini juga untuk kita berdoa bersama. Meskipun kita ini sekarang terpisah dengan layar atau jarak waktu, tapi dimanapun Anda berada, ada Bapak. Bapak sudah berjanji gini, Yesus ajarkan, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Bapak hadir di situ untuk mengabulkan doa mereka. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, nah mulai ayat 9 ya, kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Oke, sekarang saya breakdown ya. Ini doanya Yesus. Ada 5 poin sederhana, Anda bisa catat. Ini bukan sebagai hukum Taurat, tapi ini sebagai panduan agar supaya kalau kita masuk hadirat Tuhan itu kita jelas agendanya. Jadi jangan pernah kita itu ketemu papa kita gitu ya. Ya boleh kalau untuk kongko saja, untuk bicara-bicara. Tapi kalau kita memang mau bicara sesuatu yang serius, harus ada perencanaan. Tidak perlu kesempurnaan, tapi harus ada perencanaan. Kita harus mengenal bagaimana how to engage our Father. Bagaimana caranya kita approach atau mendekati Bapak kita. Tentunya mendekati seorang ayah dunia aja nggak bisa pakai cara hey buddy, atau hey teman. Ya kita juga harus tahu tata keramanya, kita juga harus tahu santunnya. Sama Bapak di sorga itu bukan protokol, bukan birokrasi, tapi kita harus tahu diri, gimana kita membawa diri masuk ke hadiratnya. Ada 5 nih Yesus ajarkan, simple sebagai agenda doa kita. Pertama, ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Alangkah baiknya doa selalu dimulai dengan poin 1, memuji Bapak dulu. Selalu memuji-muji Bapak. Jangan terburu-buru untuk meminta. Loh, doa itu intisarinya meminta memang. Yesus sendiri berkata, mintalah. Tetapi, awal mula ketemu sama ayah itu jangan langsung, gimana kemarin yang saya bicarakan sama Papa? Boleh nggak hari ini saya beli? Tiap pagi bangun tidur itu, good morning Dad, selamat pagi Pak. Cium dulu. Itu hubungan. Loh, permohonan tidak dilupakan. Percayalah Bapak itu punya agenda. Alkitab mengatakan Tuhan itu punya banyak kitab. Tentunya bukan buku beneran, tapi artinya Tuhan itu punya memori. Memori Tuhan itu nggak pernah full storage-nya. Ya, dan Tuhan nggak pernah lupa. Pikun itu manusia. Allah maha ingat. Memuji Bapak dulu. Learn to worship Him. Jangan panik. Apapun yang kau alami, apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Nyanyi bisa, kalau suara kita pas-pasan, dibantu dengan musik juga bisa, ya kan? Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu dulu, jadilah kehendakmu. Jadi belum bicara tentang kebutuhan kita harus mendoakan kerajaannya. Yang kedua, mendoakan kerajaan Tuhan. Hari-hari ini tuh ya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Satu dosa ini yang gak kelihatan. Bukan melanggar 10 perintah Allah, membunuh, berzina. Bukan itu. Tapi dosa yang jauh lebih nenek moyang. Jangan jatuh ke dalam dosa egois. Siang malam, pagi petang mikir gimana aku bisa bertahan. Gimana aku bisa survive. Gimana saya. Selalu yang didoakan tentang dirinya, kebutuhannya, problemanya. Jangan. Di masa apapun juga baik, tidak baik waktunya beritakan firman. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan iman. Tidak sedikit yang juga menjadi orang yang tidak sedikit juga orang yang saling menyalahkan. Saling mendakwah, menuduh segala. Tapi jangan lupa loh, masih ada lebih banyak orang lagi yang butuh Tuhan loh. Malah justru menurut saya banyak orang yang tidak beriman dulunya. Sekarang lihat kerapuhan dunia dan apa yang dia miliki. Imannya terhadap harta, contohnya uang yang tidak bisa beli segalanya, mulai goyah. Tuhan yang menggoncang langit dan bumi, supaya orang menemukan kasih karunia. Justru hari-hari ini, doakan supaya Injil diberitakan. People need the Lord, you see. At the end of broken dreams, people need the Lord, ada lagunya. Mereka perlu Tuhan. Di akhir tali harapan, orang itu mencari Tuhan. Baik waktunya beritakan firman. Jadi sekarang ini justru waktunya kita doakan mereka yang belum diselamatkan. Bukan hanya berdoa, kita juga harus berani jadi penggenapan doa kita juga. Kalau kita yang berdoa, nanti kalau Tuhan suruh kita yang menjangkau mereka, lewat WA, kita doakan lewat telepon katakanlah.
Hari-hari ini mulai lihat jawaban doa dan tidak melulu tentang kebutuhanmu dan kebutuhanku. Ada kebutuhan yang lebih besar dari ini. Orang itu hidup sehat atau sakit, gimana pun juga jangan pernah lupa masih ada hidup kekal, hidup setelah ini. Dan itu jauh lebih lama, lebih penting, itu selama-lamanya. Baik tidak baik waktunya beritakan firman. Doakan kerajaan Tuhan supaya kerajaan Tuhan mengalami kemajuan di hati orang. Supaya Tuhan mulai gerakkan hamba-hambanya, orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Supaya Tuhan mulai utus Filipus-Filipusnya. Supaya Tuhan mulai gemburkan tanah hati manusia. Yang selama ini uncle, om siapa, orang tua siapa, saudara siapa yang keras. Sekarang waktunya mereka berjumpa dengan Tuhan. Nggak cuma itu saja, juga ada gerakan kemanusiaan. Berapa hari yang lalu saya ada post di IG saya tentang MSP atau Mawar Sharon Peduli. Kita menyediakan APD dan juga food bank segalanya, sembako dan seterusnya. Minimal yang kita bisa lakukan adalah kita mendoakan. Doakan supaya bala bantuan itu benar-benar sampai kepada orang-orang yang ada di garda depan. Dan kita mulai lapisan per lapisan, yang paling emergency, yang darurat dulu. Lalu nanti kita kok jamah lebih banyak orang. Tuhan kasih kita muscle, Tuhan kasih kita otot untuk kita bisa menjangkau, untuk kita bisa menggendong, untuk bisa menopang, menolong. Doakan. Jadi sehari-hari jangan cuma lihat berita-berita yang negatif. Yang penting kita tahu what's going on, apa yang terjadi. Tapi hati kita harus diisi dengan kabar baik. Dan kita harus menjadi bagian dari kabar baik itu. Doakan itu. Doakan kegerakan. Saya mengembalakan gereja Mawar Sharon. Jadi kalau saya bicara dengan jemaat di sini, doakan kegerakan gereja kita. Dan gereja-gereja yang lain. Ada banyak perahu-perahu murid Yesus, gak cuma satu. Ada banyak ikan, ada banyak orang yang perlu ditolong. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Ini waktunya kita berkata, datanglah kerajaanmu. Let thy kingdom come. Let thy will be done. Biarkan kehendakmu yang jadi. Berikutnya, yang ketiga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, mendoakan kebutuhan pribadi Anda. Nah, masuklah yang namanya meminta. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku lagi cari produk ini. Mungkin yang kita cari bukan hand sanitizer, something else gitu ya. Katakan apa gitu yang kita cari. Percaya nggak? Kalau kita doa ya, kemungkinan besar kita menemukan. Siapa mencari mendapat. Kadang-kadang Tuhan bekerjanya dengan cara yang tidak terduga. Tapi selalu didahului dengan doa. Doa aja minta Tuhan Yesus berikan padaku hari ini makananku secukupnya. Tentunya setiap keluarga punya makanan beda. Kita disuruh makanan orang barat ya nggak cocok. Orang barat suruh makan nasi setiap hari nggak cocok. Tuhan tahu apa yang cocok per family. Doakan, minta sama Tuhan. Nggak apa-apa ngomong Tuhan, aku punya kebutuhan pribadi. Jangan langsung pikir problema dulu. Tapi pikirkan kebutuhan sehari-hari. Doakan itu. Tuhan, aku perlu ini, butuh ini, butuh ini. Aku minta supaya aku bisa mendapat, menerima, dan menemukan itu. Tuhan, aku lagi susah. Lagi barusan kena PHK atau apa. Aku minta pekerjaan. Atau paling tidak, kalau pekerjaan belum datang, aku minta kesehatan. Supaya jangan sampai nanti kita habis beli obat. Aku minta ya Tuhan Yesus, dan sebagainya. Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Yang keempat. Ya kan? Mendoakan kebutuhan kan. Yang keempat adalah di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13a, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang poin keempat itu mencakup ayat ampuni kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Nah, kita mulai di poin keempat, mendoakan pergumulan kita. Yang tadi itu kebutuhan, sekarang problema. Lord, I have a big problem. Memang ini poin 3 dan poin 4 itu saling bergeser. Saling bergesek maksud saya. Berdekatan. Tetapi di poin keempat ini, doakan problema masalahmu. I have a big problem, Lord. Please solve my problem with me. Nah, doakan itu. Termasuk dosa, ampuni aku. Termasuk pencobaan, jangan bawa kami ke sana. Termasuk kejahatan, roh-roh jahat, Tuhan luputkan. Minta sama Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam pergumulan Anda.
Bukan cuma kebutuhan sehari-hari atau apa yang ada di depan. Sekarang ini loh boroknya, beritahukan. Semua lembah itu tolong diterangi dalam doa dan berkata, Lord, I have a problem, bring your problems to him. Bawa masalahmu kepadanya. Ya, yang terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, mengaminkan bahwa Bapa sanggup menjawab doa kita. Sejak kita berkata amin seperti ayat ini, engkau yang punya kuasa, kemuliaan selama-lamanya, amin. Do not doubt. Jangan ragu, jangan bimbang. Hiduplah dalam iman doamu itu. Jangan runtuhkan doa sendiri. The moment you say amen, waktu momen kita berkata amin, detik itu juga sudah efektif doa kita, sekalipun kita belum melihat mujizatnya. Bahkan kita belum melihat jawabannya, waktu kita berkata amin, amin itu artinya ya Tuhan, datanglah Tuhan. Kalau kita berkata amin, detik itu juga sudah khasiatnya berjalan. Kayak kita minum obat, ketika kita telan, dia mulai masuk ke sistem tubuh kita. Mungkin kita masih pusing, demam belum turun, tapi kalau obat sudah masuk, sudah ada khasiatnya, dia mulai bekerja. Kapan doa itu mulai bekerja? When you say in Jesus' name, amen. Atau Anda berkata dalam nama Yesus, amin. Khasiatnya mulai berjalan. Jangan terlalu dini menilai kuasa doamu. Loh, mana? Kok nggak kelihatan? Hiduplah dalam iman doamu. Bawalah iman dalam doa itu ke dalam kehidupanmu. Hiduplah selaras dengan iman doa, dengan doamu sendiri. Hiduplah selaras dengan itu. Ya, itu yang disebut karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya poin keempat sebelum amin adalah pergumulan. Karena kebanyakan orang itu, waktu kebutuhan dia bisa beriman. Waktu dia memuji Tuhan, no problem. Dia bisa mengeluh-elukannya. Waktu dia mendoakan pekerjaan Tuhan, dia bisa aja berharap yang baik supaya kerajaan Tuhan datang. Tetapi biasanya orang itu KO di problema. Waktu dia kena problema sendiri, dia tidak percaya. Makanya ditaruh di poin sebelum amin sama Tuhan Yesus. Jangan tuntun ke dalam pencobaan, bebaskan dari yang jahat. Baru setelah itu, engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langsung tutup buku. Tuhan mau kita betul-betul percaya Tuhan untuk problema kita. Not just our needs, tapi apa yang mengganggu hatimu, yang merampas damai sejahteramu, yang mencuri sukacitamu. Taruh Tuhan di situ. Minta Tuhan terlibat di sana. Dan percayalah, Tuhan lebih dari sanggup dan lebih dari mau untuk menjawab doamu. Saya percaya Tuhan sanggup untuk bisa menyelesaikan masalah kita bersama kita. Jikalau bukan untuk kita. Kadang-kadang Tuhan bekerja sendirian, tahu-tahu mujizat. Loh, kok begini? Tiba-tiba sudah disediakan oleh Bapa Sorgawi. Kadang-kadang Tuhan bekerja untuk Anda. Tapi kadang-kadang dia bekerja bersama dengan Anda. Yang pasti, kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Ingat tadi 5 poin tadi apa aja? 1, memuji Bapa. 2, mendoakan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan maksudnya. 3, mendoakan kebutuhan. 4, mendoakan pergumulan. 5, meyakini kuasa doamu sendiri. Percaya bahwa Bapa sanggup menjawab semua yang di atas tadi. Mari kita sama-sama menghampiri tata Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancangan